Halo sahabat rajut, selamat datang di Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini ya. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas rajut yang unik ini? Jangan berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mini sling bag ini. Benangnya di sini sahabat rajut bisa menggunakan benang sisa project ya. Saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 warna yang berbeda tapi masih dalam satu tone warna yang sama. Lalu untuk hakpennya kita gunakan ukuran 3/0. Teman-teman juga boleh menggunakan ukuran 4/0. Selain itu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kita pilih salah satu warna benang sebagai warna dasar. Dengan benang warna dasar ini kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 46 rantai. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 46 rantai. Selanjutnya, kita akan buat tusuk single crochet atau tusuk tunggal. Kita mulai kerjakan dari rantai yang kedua. Kita skip rantai yang pertama, masuk di rantai yang kedua. Buat satu single crochet di masing-masing lubang rantai. Kita kerjakan sampai ujung rantai ya. Selesai membuat SC hingga ujung rantai, di sini kita mendapatkan total 45 SC ya. Ini adalah baris pertama untuk alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat dulu satu rantai seperti ini, lalu kita balik rajutannya. Nah, ini serat rantai tambahan. Kita masuk di lubang kedua ini ya. Lubang kedua kalau dilihat dari atas ini adalah stitch pertama atau SC terakhir di baris yang pertama tadi. Kita isi satu SC seperti ini. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Kerjakan hingga ujung lagi. Baris kedua alas sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Total jumlah stitchnya sama, ada 45 SC. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Caranya sama ya, kita buat dulu satu rantai, lalu balik. Nah, rantai tambahan kita skip, kita masuk di lubang SC terakhir baris kedua. Nah, ini menjadi SC pertama untuk baris yang ketiga. Bagi sahabat rajut yang pemula merasa kesulitan dengan jumlah hitungannya, misalkan ragu sudah betul atau belum, sahabat rajut bisa pasangkan penanda ya. Contohnya seperti ini.
untuk memudahkan jumlah hitungan kita. Kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama, satu rantai balik dan buat 45 SC. Kita kerjakan hingga mendapatkan total 7 baris. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 45 SC sebanyak 7 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Kita buat 45 SC untuk sisi panjang dan 7 SC untuk sisi lebarnya. Caranya, di sini kita buat satu rantai balik, buat SC mulai dari lubang yang pertama. Di sini kita pasangkan penanda dengan warna yang berbeda. Ini adalah stitch pertama kita. Lanjut kita buat satu SC di masing-masing lubang hingga selesai mendapatkan 45 SC untuk sisi panjangnya. Oke, sudah selesai membuat 45 SC. Lanjut kita kerjakan sisi lebarnya. Kita masuk di sini. Satu, kita pasangkan penanda lagi. Lalu masuk di serat SC. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selesai membuat 7 SC untuk sisi lebar. Kita lanjutkan SC keliling ini. Oke, jadi untuk pola yang akan kita kerjakan nanti kelipatannya 13 stitch dan saya akan buat 8 kali kelipatan motif. Jadi 13 dikalikan 8 ada 104 stitch. Ini untuk jumlah SC kelilingnya. Nah, bagaimana cara menentukan stitch awal sesuai dengan motif yang diinginkan? Sahabat rajut bisa cek tutorial cara membuat alas persegi panjang yang sudah pernah saya share di link yang berikut ini ya. Oke, selanjutnya ini kita sampingkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat granny square. Nah, granny square yang akan kita buat modelnya nanti seperti ini. Ini masing-masing sisinya berjumlah 13 stitch. Nah, kita buat dengan dua kombinasi warna yang berbeda. Masing-masing warna kita buat sebanyak 4 granny. Nah, bagaimana cara membuat granny square seperti ini? Berikut tutorialnya. Kita awali dengan mengerjakan round yang pertama. Di sini kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita buat slip stitch di rantai yang pertama. Nah, kita sudah membuat sebuah lingkaran kecil. Selanjutnya kita buat satu rantai, lalu kita buat HDC, masukkan hakpennya di dalam lubang tengah yang terbentuk dari 4 rantai ini ya. Oke, seperti ini. Kita buat HDC. Ini adalah stitch pertama, kita pasang penanda.
Kita tambahkan 2 HDC lagi. Oke, kita sudah punya 3 HDC. Lanjut kita buat 2 rantai. Kita ulangi pola ini sebanyak 4 kali ya. Selesai pengulangan sebanyak 4 kali, hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini hasil jadi untuk round pertama granny square kita. Lanjut kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita berganti warna benang. Oke, dengan warna benang yang kedua kita buat simpul dulu. Kita akan mulai kerjakan dari ruang 2 rantai ini. Buat 1 rantai. Di ruang 2 rantai ini kita buat 4 HDC ya. 1 2 3 4. Lalu di bagian sisi ini kita punya 3 HDC. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 HDC. Oke, HDC yang pertama di sini. HDC yang kedua dan HDC yang ketiga. Nah, pola untuk round kedua seperti ini. Kita sudah bertemu dengan ruang 2 rantai, berarti kita ulangi polanya. Buat 4 HDC di bagian sudut dan 3 HDC di bagian sisi. Kita lakukan 1 putaran. Selesai 1 putaran, hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga. Di sini kita akan berganti warna benang lagi. Oke, dengan benang warna ketiga kita sudah membuat simpul. Selanjutnya kita akan buat 2 HDC increase di bagian sudut ini. Di bagian sudut ini kan kita punya 4 HDC. Nah, yang kita buat increase adalah HDC ketiga dan HDC keempat. Jadi kita mulai dari HDC ketiga ya. Kita buat 2 HDC dalam 1 lubang yang sama. Jangan lupa untuk pasangkan penanda di HDC yang pertama. Di lubang berikutnya kita buat 2 HDC lagi.
Kalau sudah, kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selesai membuat 5 HDC, di sini kita bertemu dengan HDC ketiga dan 4 bagian sudut lagi. Berarti kita akan ulangi pola yang sama seperti ini ya. Kita lakukan 2 HDC increase sebanyak 2 kali. Lalu kita buat 5 HDC. Ulangi polanya 1 putaran. Selesai 1 putaran, hasil jadinya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan round yang keempat. Kita berganti warna benang lagi. Dengan benang warna keempat, kita buat simpul dulu. Nah, untuk round keempat ini akan mulai kita kerjakan dari bagian HDC sudut yang increase. Nah, kita akan buat increase-nya di HDC yang ketiga dan yang keempat. Di sini ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Buat 1 rantai. Nah, di sini kita buat 2 HDC dalam 1 lubang yang sama. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch pertama ya. Di lubang berikutnya kita buat 2 HDC increase lagi. Di lubang berikutnya kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk bagian sisi kita membuat 7 HDC. Bertemu dengan 2 HDC increase, HDC yang ketiga dan keempat lagi, berarti kita ulangi pola yang sama mulai dari stitch pertama ini ya. Kita lanjutkan 1 putaran. Selesai 1 putaran, hasil jadinya seperti ini. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round keempat sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima atau round yang terakhir untuk granny square ini. Dengan benang yang warna kelima, kita buat simpul. Nah, untuk round yang kelima ini kita kerjakan increase-nya di HDC kedua dan HDC ketiga. Jadi kita masuk dulu di sini untuk bagian sudut. Di
Di bagian increase kita masuk di HDC yang kedua. Nah, buat satu rantai. Untuk bagian sudut round kelima ini kita kerjakan dengan tusuk 2 DC increase ya. Jadi di sini saya buat dulu satu pengganti DC seperti membuat SC, lalu tambahkan 2 rantai. Kita pasang penanda. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Kita menuju lubang HDC berikutnya. Ini untuk bagian increase berarti HDC ketiga ya. Nah, kita buat 2 DC juga di lubang yang sama. Ini pola bagian sudut untuk round kelima. Lanjut kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 HDC. Kita bertemu dengan HDC kedua dan ketiga lagi untuk bagian sudut. Kita ulangi pola yang sama seperti ini ya. 2 DC increase sebanyak 2 kali dan 9 HDC. Kita lakukan 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Granny square-nya sudah jadi. Dan di sini kita sudah punya 8 buah granny square dengan 2 kombinasi warna yang berbeda. Granny square-nya sudah jadi, kita kembali ke alas tas. Kita akan mengerjakan bagian badan tasnya sekarang. Kita lepaskan dulu penanda stitch pertama ini. Lepas juga slip stitch yang terakhir. Nah, berarti kita kembali di SC yang ke 104 ya. Ini SC terakhir dari SC kelilingnya. Untuk baris pertama kita belum ganti warna benang, masih dengan benang warna dasar ini. Kita buat HDC 1 putaran ya. Langsung tanpa slip stitch kita buat HDC di stitch yang pertama. Pasangkan penanda. Nah, di sini kita buat 1 HDC di masing-masing lubang. Kita buat sebanyak 2 baris ya. Selesai 1 putaran, kita bertemu penanda. Di sini tanpa slip stitch, kita langsung membuat HDC di stitch yang pertama. Dan pastikan untuk selalu memasangkan penanda
di stitch pertama setiap baris yang baru. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan 2 baris HDC dengan benang yang warna dasar. Selanjutnya untuk baris ketiga dan seterusnya kita akan buat HDC juga setiap barisnya dengan pergantian warna benangnya sesuka hati ya. Nah, sebagai contoh di sini saya mau ganti warna benang. Saya akan pakai benang yang warna ini. Jadi di sini saya ajarkan bagaimana cara pergantian warna benangnya. Di sini HDC yang terakhir. Kita lepas hakpen dulu dengan benang yang warna berikutnya. Kita buat simpul. Masuk di badan HDC yang terakhir, ambil benang. Nah, seperti ini. Lalu kita buat HDC pertama dengan benang yang warnanya berbeda. Di sini ekor benangnya kita ikutkan ya. Posisi ekor benang ada di atas hakpen seperti ini, supaya bisa disembunyikan. Kalau sudah, ini kita tarik. Nah, seperti ini hasil pergantian warna benangnya. Kita lanjutkan dulu. Kalau sudah dapat sekitar 7 stitch seperti ini, salah satu ekor benangnya bisa kita gunting. Nah, kita lanjutkan. Selesai menambah 5 stitch, di sini juga sudah bisa kita potong ekor benangnya. Nah, karena ini kita menggunakan benang polyester, jadi untuk sisa benangnya ini bisa kita bakar ujungnya supaya lebih rapi. Oke, nah seperti ini kita tinggal lanjutkan saja sesuai dengan pergantian warnanya sesuai dengan keinginan. Karena di sini kita menggunakan benang sisa kan, jadi panjang benangnya mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini sisa benang saya tinggal sedikit. Kita bisa berganti warna benang lagi ya. Kita lepaskan dulu. Kita ambil benang warna berikutnya. Kita buat simpul. Sama seperti tadi ya, cara penyambungannya untuk pergantian warna benang. Masuk di badan HDC terakhir, buat HDC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini.
Kita lanjut membuat HDC. Nah, sahabat rajut, seperti ini contoh pergantian warna benang yang saya buat. Kita buatnya bebas saja. Kalau sekiranya misalkan gulungan benangnya masih banyak, sahabat rajut pengen potong lalu ganti dengan warna benang yang lain, seperti itu juga boleh ya. Di sini kita akan kerjakan terus pergantian warna benang sesuka hati ini hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai mengerjakan HDC kelilingnya sampai 21 baris. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan penanda pertama, tapi tidak pas di bagian samping. Jadi ini kita lanjutkan. Supaya hasilnya lebih rapi. Kita lanjut membuat HDC-nya sampai bagian sisi samping. Nah, di dua stitch terakhir bagian sisi ini kita buat SC dulu. 1, 2, baru kita buat tusuk selip. Selanjutnya kita bisa potong benangnya. Nah, untuk merapikannya, di sini tadi kan kita buat selip. Kita skip satu lubang. Di lubang berikutnya, hakpen dari sisi belakang kita ambil benang. Seperti ini. Lalu kita kembali ke tusuk serat yang hasil selip stitch tadi. Dari bagian bawah kita ambil benang juga. Nah, hasilnya kalau sudah dirapikan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kunci di bagian dalam. Seperti ini. Oke, untuk badan tas bagian bawah sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Karena dia bentuknya motifnya garis-garis tapi warnanya berbeda-beda, saya sebut ini jadi mesh strip back. Langkah selanjutnya kita akan gabungkan granny square ini ke badan tasnya. Untuk penempatan warna granny-nya selang-seling seperti ini ya. Kita atur dulu posisinya supaya lebih bagus hasilnya. Dengan benang yang warna dasar ini, kita akan gabungkan granny square-nya ke badan tas dengan teknik flat slip stitch. Oke, untuk penempatannya bebas ya, sahabat rajut. Tapi di sini saya akan coba dengan cara kita cari stitch tengahnya yang di bagian granny square ini. Terhitung mulai dari DC yang ini ya. Kalau dihitung dari bagian increase berarti DC yang ketiga. Terhitung dari DC yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, setiap sisi kan dia ada 13 stitch. Berarti kita cari stitch tengahnya, yaitu stitch ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Oke, ini untuk granny-nya. Kemudian untuk badan tasnya. Di bagian alas sisi samping ini kan ada 7 stitch.
Berarti kita cari stitch yang keempat. 1 2 3 4. Oke, ini berarti bagian tengahnya. Kita tarik garis lurus ke atas. Oke, stitchnya di sini. Ini kita gabungkan dengan granny yang tengah tadi, stitch yang ketujuh. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk penempatan granny-nya, lalu kita paskan hitungannya. Ini akan kita buat flat slip stitchnya. Saya posisikan seperti ini. Dengan benang warna utama kita buat simpul. Nah, lalu untuk teknik flat slip stitchnya, di stitch yang pertama yang harus kita gabungkan ini, kita ambil serat terdekatnya. Kalau yang jadi arah hakpen dari atas seperti ini ya. Lalu kita ambil serat dari granny-nya. Kita ambil benang. Seperti ini. Lalu kita masuk di stitch berikutnya. Ambil benang. Kita buat selip. Perhatikan cara saya membuat flat slip stitch ya. Satu granny sudah selesai digabungkan. Kita ambil granny yang berikutnya. Nah, kita tentukan dulu sudut yang disambungkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, berarti dengan ini. Ini ya. Kita sudah bisa masuk di serat berikutnya untuk di badan tas. Lalu untuk granny-nya ini kita masuk di stitch pertama yang harus digabungkan.
Ini posisi benangnya yang dipakai untuk slip stitch selalu di bawah. Selalu di bawahnya rajutan. Oke, sampai di sini saya sudah selesai menggabungkan dua granny ke badan tasnya. Kita lanjutkan terus cara yang sama hingga ke 8 granny-nya selesai disambungkan ke badan tas. Oke, sampai di sini saya sudah selesai menggabungkan ke 8 granny square-nya dengan badan tas bagian bawah. Selanjutnya kita akan gabungkan granny square-nya. Kita flat slip stitch juga untuk bagian pertemuan antara granny. Saya berikan contoh untuk yang di sini. Ini kan kita sudah kembali di awal kita buat flat slip stitch ya. Kita lanjut, sekarang kita masuk di kita satukan yang sisi berdirinya ini. Kita buat flat slip stitch-nya sebanyak 13 kali. Selesai membuat flat slip stitch sebanyak 13 kali. Di sini kita kunci lagi dengan satu rantai. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Oke, kita akan lanjutkan cara yang sama untuk semua sisi granny yang lainnya. Saya sudah selesai menggabungkan ke 8 granny square-nya. Hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Selanjutnya kita akan buat list bagian atas. Dengan benang yang warna utama, kita akan membuat list bagian atasnya, dimulai dari bagian samping. Oke, kita mulai dari sini. Kunci dulu dengan satu rantai, lalu kita buat satu HDC di masing-masing lubang ya. Bertemu dengan pertemuan kedua granny square seperti ini, hasilnya di bagian atas jadi sedikit melengkung ke bawah ya, agak menyudut ke bawah. Jadi di sini kita akan kita sisakan satu DC stitch terakhir di granny square yang pertama dan DC yang pertama di granny square yang kedua. Kita akan satukan kedua stitch ini. Caranya, kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk di lubang granny pertama, lalu masukkan lagi di stitch pertama granny kedua ya. Kita ambil benang, kita tarik supaya tingginya sama
dengan HDC yang sebelumnya ini. Baru kita jadikan satu semua serat benangnya. Kita lanjut membuat HDC di masing-masing lubang. Bertemu dengan bagian pertemuan lagi, kita masuk di DC yang terakhir dan DC yang pertama granny berikutnya. Seperti ini. Ambil benang, kita tarik agak tinggi supaya sama tingginya dengan HDC yang lain, lalu kita jadikan satu semua seratnya. Nah, jadi caranya seperti itu ya sahabat rajut. Kita ulangi satu putaran. Sudah bertemu dengan penanda, berarti di sini saya sudah selesai mengerjakan satu putaran dan hasilnya terlihat seperti ini ya sahabat rajut. Selanjutnya kita tinggal tambahkan HDC keliling. Untuk jumlah row-nya disesuaikan dengan keinginan ya. Tanpa slip stitch, kita langsung buat HDC di stitch pertama seperti ini. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC keliling. Sudah bertemu dengan stitch pertama lagi. Sini kita akan menuju bagian samping supaya hasil rajutan kita ini lebih rapi ya kelihatannya. Kita buat 2 HDC, 2 SC, lalu slip stitch. Nah, kalau sudah, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadi tasnya terlihat seperti ini ya sahabat rajut. Nah, karena ini akan saya jadikan sling bag, di sini saya sudah membuat tali tas dengan teknik Romanian cord. Sahabat rajut bisa lihat video tutorialnya di link yang ini ya. Tali strap ini sudah dilengkapi dengan pengait seperti ini. Jadi kita tinggal pasangkan di sini. Oke, sling bag kita sudah jadi. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas sling bag dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.